Di sebuah desa terpencil bernama Kembang Wangi, tersembunyi kisah kelam tentang ambisi, dendam, dan ilmu hitam. Desa yang dulunya damai itu tiba-tiba menjadi tempat penuh intrik setelah seorang kepala desa bernama Darmaji mendapatkan kekuasaan melalui cara yang tidak biasa. Banyak warga yang percaya bahwa kekuasaan Darmaji diperoleh dengan menggunakan ilmu santet, sebuah ilmu hitam yang digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Namun, kekuasaan yang diraih dengan cara gelap tidak pernah bertahan lama. Sebuah peristiwa besar mengguncang tahta Darmaji dan membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Inilah kisah tentang ilmu santet yang menjadi awal kehancuran seorang pemimpin, yang oleh warga desa dikenal dengan nama ilmu santet tahta roboh. Darmaji bukanlah sosok yang asing di Kembang Wangi. Ia dikenal sebagai pria ambisius yang tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Pemilihan kepala desa tahun itu menjadi ajang pembuktian ambisinya. Meski ada calon lain yang lebih berpengalaman dan dicintai warga, yaitu Pak Harto, Darmaji berhasil menang telak dengan selisih suara yang mencurigakan. Mustahil! Semua orang tahu Pak Harto lebih layak jadi kepala desa. Tapi kenapa Darmaji yang menang? Bisik seorang warga di balai desa. Kemenangan Darmaji disertai dengan berbagai kejadian aneh. Beberapa tokoh desa yang mendukung Pak Harto tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Bahkan, Pak Harto sendiri dikabarkan mengalami mimpi buruk setiap malam, seolah-olah ada sesuatu yang menyerangnya di alam tidur. Namun, tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa Darmaji terlibat dalam semua ini. Dengan senyum penuh kemenangan, ia dilantik menjadi kepala desa. Mulai hari ini, saya akan memimpin Kembang Wangi menuju kemajuan, ujarnya dalam pidato pelantikan. Meski Darmaji sudah menjadi kepala desa, desas-desus tentang keterlibatannya dalam ilmu hitam terus berkembang. Seorang warga bernama Sarman, yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib, mengaku melihat bayangan hitam di sekitar rumah Darmaji setiap malam. Bayangan itu bukan sembarang bayangan, kata Sarman kepada beberapa warga yang berkumpul di warung kopi. Itu adalah makhluk yang dikirim melalui ilmu santet. Aku yakin Darmaji menggunakan cara kotor untuk menang. Warga mulai merasa takut, tetapi mereka juga tidak berani melawan Darmaji secara terang-terangan. Apalagi Darmaji memiliki pengaruh yang kuat, bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Namun, tidak semua orang tinggal diam. Pak Harto, meski dalam kondisi sakit, memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik kekalahan dan penyakit yang menimpanya. Ia menemui seorang tokoh spiritual bernama Mbah Wiryo yang tinggal di hutan di pinggiran desa. Pak Harto tiba di gubuk sederhana milik Mbah Wiryo pada suatu malam yang sunyi. Dengan tubuh lemah, ia menceritakan semua kejadian yang ia alami sejak pemilihan kepala desa. Mbah Wiryo mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Santet adalah ilmu yang berbahaya, tetapi juga memiliki kelemahan. Orang yang menggunakannya untuk menjatuhkan orang lain akan menerima akibatnya jika niatnya tidak murni." Mbah Wiryo meminta Pak Harto untuk mengikuti sebuah ritual penyucian agar bisa membebaskan dirinya dari pengaruh ilmu santet. Ritual itu melibatkan doa-doa khusus, air kembang, dan pengorbanan hewan kecil sebagai simbol pemutus energi negatif. Setelah ritual selesai, Pak Harto merasa tubuhnya lebih ringan. "Kau sudah terlindungi sekarang, namun ingatlah bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya," ujar Mbah Wiryo. Sementara itu, di rumah Darmaji, kejadian aneh mulai terjadi. Darmaji sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara langkah kaki yang tidak terlihat, atau suara ketukan di pintu meski tidak ada orang di luar. "Apa mungkin ini ulah seseorang yang tidak suka padaku?" pikir Darmaji. Namun ia menepis kekhawatirannya.
dan terus melanjutkan pekerjaannya sebagai kepala desa. Ia bahkan semakin arogan, menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan menekan warga yang berani melawan kebijakannya. Karma mulai menunjukkan wujudnya ketika Darmaji jatuh sakit secara tiba-tiba. Dokter tidak menemukan penyakit fisik apapun, tetapi tubuh Darmaji semakin lemah dari hari ke hari. Ia sering mengigau dalam tidurnya, menyebut nama-nama orang yang pernah ia sakiti. "Aku merasa ada yang mengikuti aku," kata Darmaji kepada istrinya suatu malam. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ini bukan hal biasa." Ketika kondisi Darmaji semakin memburuk, warga desa mulai merasa berani untuk berbicara. Mereka mengumpulkan bukti-bukti bahwa Darmaji telah menyalahgunakan jabatannya. Mereka juga mengingat kembali cerita Sarman tentang bayangan hitam di rumah Darmaji. "Kita tidak bisa terus membiarkan Darmaji menguasai desa ini," ujar Sarman dalam sebuah pertemuan warga. Warga memutuskan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah daerah untuk menyelidiki tindakan Darmaji. Sementara itu, beberapa warga meminta bantuan Mbah Wiryo untuk melakukan ritual besar-besaran di desa guna membersihkan energi negatif yang diduga berasal dari ilmu santet. Mbah Wiryo memimpin ritual di sebuah lapangan terbuka yang dihadiri oleh hampir seluruh warga desa. Dengan menggunakan doa-doa kuno, air suci, dan kemenyan, Mbah Wiryo berusaha memutus energi negatif yang menyelimuti desa. Selama ritual, Darmaji yang berada di rumahnya tiba-tiba mengalami kejang hebat. Ia merasa tubuhnya seperti terbakar, dan bayangan-bayangan yang biasa ia kendalikan kini berbalik menyerangnya. "Aku mohon, hentikan semua ini," teriak Darmaji dalam kesakitan. Namun ritual terus berlanjut. Setelah selesai, Mbah Wiryo berkata kepada warga, "Ilmu hitam yang selama ini menguasai desa ini telah pergi. Namun Darmaji harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri." Darmaji akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dalam kondisi yang sangat lemah, ia meminta maaf kepada warga desa dan kepada Pak Harto. Ia mengungkapkan bahwa ia menggunakan ilmu santet untuk memenangkan pemilihan dan menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Namun maaf saja tidak cukup untuk menghapus dosa-dosanya. Pemerintah daerah akhirnya mencopot Darmaji dari jabatannya setelah menemukan bukti-bukti penyalahgunaan wewenang. Darmaji yang dulu penuh ambisi kini hidup dalam penyesalan. Kisah Darmaji menjadi pelajaran bagi warga Kembangwangi. Mereka menyadari bahwa kekuasaan yang diraih dengan cara kotor tidak akan pernah bertahan lama. Pak Harto, yang akhirnya kembali sehat, diangkat menjadi kepala desa yang baru. Tahta bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Kita harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik, ujar Pak Harto dalam pidato pertamanya sebagai kepala desa. Darmaji memilih untuk meninggalkan Kembangwangi dan menjalani hidup sederhana di tempat yang jauh dari desanya. Ia menggunakan sisa hidupnya untuk menebus dosa-dosanya dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ilmu santet tata roboh menjadi legenda yang terus diceritakan di Kembangwangi sebagai pengingat bahwa kekuasaan sejati hanya bisa diraih dengan kejujuran, kerja keras, dan hati yang tulus. Santet ini efeknya akan dipecat dari kerjaan, susah dapat pekerjaan, hilangnya kepercayaan bos, mencalonkan apapun gagal, mengagalkan pencalonan apapun, menurunkan pangkat apapun, dan lain-lain. Kami lengkapi juga dengan pengobatannya.